Baik, sore hari ini kita akan melanjutkan. Sudah 2 kali pertemuan, kita sudah belajar poin pertanyaan 1-6. Hari ini kita akan bahas pertanyaan, ada 5 pertanyaan ya, yaitu apakah cacat yang parah mengurangi kemampuan saya untuk memiliki hidup yang bahagia? Pertanyaan berikutnya, dapatkah cacat yang disebabkan oleh dosa saya bermanfaat secara rohani? Apakah penyebab utama inferioritas keminderan adalah kesadaran akan kekurangan pribadi? Apakah Tuhan mengharapkan saya untuk menerima penampilan wajah saya apa adanya? Dapatkah saya mengharapkan Tuhan untuk menghilangkan cacat secara supranatural? Baik, pertanyaan yang ketujuh. Apakah cacat yang parah mengurangi kemampuan saya untuk memiliki kehidupan yang bahagia? Jawabannya, apakah kalau seorang cacat dia tidak bisa bahagia? Bisa bahagia. Berarti jawabannya tidak ya. Cacat itu bukan alasan utama yang menentukan orang bahagia atau tidak. Pada umumnya diasumsikan bahwa semakin tampan seseorang, semakin cantik seseorang, semakin menarik seseorang, orang makin bahagia katanya. Tapi ini tidak benar ya. Bahkan berbanding terbalik dengan kebenaran. Seringkali orang yang tampan, orang yang cantik justru punya kesedihan ketidakbahagiaan yang lebih besar. Mengapa orang yang menarik cenderung lebih tidak bahagia? Yang pertama, orang yang tampan, orang yang cantik itu lebih terkena lebih banyak godaan. Ketika setan menggoda Adam dan Hawa, setan pertama-tama menggunakan makhluk yang paling cerdik, yang paling indah di taman, yaitu ular. Jadi ular tuh dulu tuh indah ya. Sekarang kita tahu ular bentuknya kayak begitu ya. Di Taman Eden tuh binatang yang beautiful, yang indah. Dipakai setan, jadi setan pakai ular untuk goda Hawa dan akhirnya menggoda Adam. Ya. Nah, metode setan tidak berubah sampai hari ini. Setan masih gunakan orang-orang yang menarik. Orang yang menarik ini dipakai setan untuk menarik orang lain ke dalam dosa. Ya. Pengiklan produk, iklan selalu pakai orang cantik dan orang ganteng, orang tampan. Untuk apa? Untuk memikat orang lain supaya pakai produknya, ya. Mereka menarik bagi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang kedua, orang tampan, orang cantik sering meragukan daya tarik mereka. Orang yang menarik biasanya punya masalah yang signifikan dengan penerimaan diri. Mereka terlalu sensitif terhadap beberapa cacat fisik yang kecil dalam diri mereka. Ya. Noda kecil aja yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi bisa jadi frustasi. Contoh, aduh ada jerawat kecil padahal di pipinya. Orang yang cantik heboh, merasa aduh ini sudah kesusahan gitu. Jadi itu problem orang cantik, orang ganteng ya. Yang ketiga, mereka membenci motif pengagum, fansnya. Meskipun orang yang menarik seringkali tidak sepenuhnya puas dengan penampilan fisik mereka, mereka sadar bahwa orang lain menanggapi mereka karena mereka punya daya tarik luar. Nah, ini menimbulkan kesedihan di hati mereka sebenarnya, karena sebenarnya orang yang menarik juga pengen diterima apa adanya berdasarkan yang di dalam, bukan apa yang nampak di luar. Tapi faktanya memang manusia melihat apa yang di depan mata, cenderungnya kan begitu. Yang berikutnya, orang yang menarik itu takut akan perbandingan dan penuaan. Orang-orang yang menarik sering bereaksi kalau ada orang yang menarik lain. Ya, setiap pendatang baru dianggap kompetitor, saingan. Orang menarik akan percaya bahwa pendatang baru lebih menarik. Dan orang yang menarik juga menyadari bahwa sifat ketampanannya, kecantikannya akan memudar. Ya. Nah, faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kecemburuan, persaingan, rasa tidak aman, ketakutan. Nah, sebenarnya Alkitab mengajarkan kita perlu memuji orang, tapi bukan berdasarkan apa yang di luar, apa yang nampak di luar, tapi apa yang di dalam. Di Amsal 31 ayat 30 dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, coba anak JP. Yang cowok-cowok aku mau tanya ini. Kamu kalau cari istri, cari yang cantik di dalam apa cantik di luar? Stefan mau cantik di dalam atau cantik di luar, Stefan? Nyarisnya cantik di dalam, tapi kalau dapat luar dalam ya puji Tuhan. Enggak. Tapi firman Tuhan bilang gini loh, Stefan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Sia-sia. Karena dengan bertambahnya usia, orang yang cantik pun akan peot. Betul. Tapi kalau boleh luar dalam ya. Ya, kalau dapat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau boleh pilih prioritasnya yang mana dulu? Cantik dalam atau cantik di luar? Cantik dalam dong. Karena iya, percuma kalau cantik luar tapi dalamnya busuk, jelek, susah. Ada orang yang bercandanya gini. Aku mau cari cantik di luar dulu karena yang di dalam bisa dibetulin, karena yang di luar susah. Padahal firman Tuhan bilang kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah bohong, katanya ya. Berbahagialah engkau yang memprioritaskan kecantikan di dalam, inner beauty, ya. Nah, apakah orang yang cacat itu bisa bahagia? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dasar kebahagiaan sebenarnya bukan penampilan lahiriah, tapi batinia, karakter. Tuhan Yesus di khotbah di bukit menjelaskan tentang 8 sikap yang menghasilkan kebahagiaan sejati. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya kurang tampan, kurang cakep, ada kekurangan di fisiknya, Tuhan kasih anugerah yang ekstra biasanya supaya punya sikap dari 8 ini. Apa 8 sikap itu? Dasar kebahagiaan. Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagialah artinya betapa bahagia dan sejahteranya secara rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit kalau bahasa Inggrisnya ya, miskin di dalam roh, berarti menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia merendahkan hatinya dan melihat bahwa dia butuh Tuhan untuk hidup sehari-hari, ya. Nah, kerendahan hati ini adalah prasyarat Tuhan supaya kita menerima anugerah, dan anugerah memberi kita keinginan, kekuatan untuk mencapai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita. Karena orang yang berduka cita karena hal-hal yang mendukakan Tuhan, itu punya hati yang mengerti isi hati Tuhan. Ketika seseorang berduka cita, berkabung atas hal-hal yang menduka citakan Tuhan, itu memberi kita perspektif akan prioritas Tuhan, apa yang Tuhan anggap penting, supaya kita bisa mencapai yang terbaik bagi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Menjadi lemah lembut berarti menyerahkan semua hak pribadi saya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ketika kita mengembangkan kehausan akan firman Tuhan, kelaparan akan firman Tuhan, kita akan mengalami kepuasan yang sejati. Di masa pandemi ini, banyak waktu di rumah, apakah engkau rindu akan Tuhan? Apakah engkau haus akan firman Tuhan? Apakah engkau rindu kepada Tuhan untuk berdoa? Berbahagialah engkau yang punya kehausan akan Tuhan, karena engkau akan dipuaskan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Artinya apa? Kalau orang bersalah padamu, engkau bermurah hati mau mengampuni. Ya. Jadi anak JP, kalau engkau tersinggung, disinggung oleh saudaramu, janganlah engkau simpan dendam, janganlah engkau simpan akar pahit. Saat kita sepenuhnya memaafkan orang yang bersalah kepada kita, kita menaklukkan perusak kebahagiaan terbesar, yaitu apa? Roh yang pahit. Hati-hati ya, jangan sampai di dalam dirimu ada akar pahit, ada roh yang pahit, ya, spirit of bitterness, karena itu adalah perusak kebahagiaan. Kalau engkau pahit dengan seseorang, apalagi ya jangan sampai ya pahit sama sesama anggota JP, untuk ketemu online aja malas pasti, apalagi ketemu muka dengan muka. Nah, firman Tuhan mengajarkan berbagai orang yang murah hati, orang yang mau mengampuni. Amin.
Jangan simpan dendam. Kalau ada saudaramu yang bersalah padamu, ampunilah. Terimalah dia. Sebagaimana Kristus sudah menerima engkau, terimalah saudaramu itu. Ampuni. Tuhan Yesus berkata, berbagai orang yang suci hatinya. Untuk menjadi murni dalam hati, kita harus punya motif ilahi. Ya. Ketika kita memiliki hati yang murni, kita akan melihat kehidupan sebagaimana Tuhan melihatnya. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita semua bisa menjadi pembawa damai ketika kita menjadi saksi Tuhan, bersaksi kepada orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kemudian berbagailah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ketika kita dianiaya oleh karena kita melakukan apa yang benar, kita sedang dipakai Tuhan ya untuk mengubah dunia kita. Dan kita akan diberikan Tuhan upah yang besar. Amin. Nah, itu dasar kebahagiaan ya. Jadi kalau engkau dilahirkan dengan penampilan fisik yang seperti saat ini, bersyukurlah pada Tuhan ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengembangkan kualitas karakter batin supaya kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Orang yang dilahirkan dengan ketampanan, kecantikan belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan bukan berdasarkan penampilan lahiriah, tapi dari kualitas karakter batin. Miliki 8 sikap ini. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Dapatkah cacat yang disebabkan oleh dosa saya bermanfaat secara rohani? Jawabannya adalah bisa. Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, Tuhan janji, kalau orang mau bertobat dari dosanya, maka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dosa menghasilkan kelemahan fisik, kelemahan mental, dan emosional. Dan akhirnya dosa harus didisiplin oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan batasan-batasan dalam hidup seseorang yang berdosa. Ya. Nah, batasan-batasan ini diberikan sebagai pengingat agar kita jangan lagi berbuat dosa. Ya. Dan itu akhirnya bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, kita akan lihat belajar dari kehidupan seseorang ya bernama John Newton. Pada abad ke-18 ada seorang ibu yang saleh. Dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Makanya waktu yang dia miliki, dia gunakan kesempatan itu untuk mendidik anaknya yang masih kecil waktu itu tentang Tuhan dan tentang kekristenan. Tapi waktu anaknya baru berusia 7 tahun, ibu ini meninggal. Nah, sepeninggalan ibunya, anaknya akhirnya meninggalkan kekristenan. Dia akhirnya menjadi pelaut, ya, menjadi kapten perdagangan budak. Dia hidupnya nggak karuan, hidupnya bejat, sampai karena dia bejat banget, ya. Ketika dia suatu hari kecemplung ke laut, karena tindakannya itu begitu menjijikan para kru kapal menolong dia dengan apa? Tembakin harpun. Tembak dengan tombak gitu. Itu kan harpun buat nangkep ikan ya, nembak ikan. Ditembak tuh si John Newton-nya. Akhirnya kena kakinya, ditariklah si John Newton. Dia selamat akhirnya, tapi akhirnya si John Newton ini pincang. Setelah peristiwa itu dia akhirnya bertobat, akhirnya menjadi orang Kristen, dan pincangnya itu menjadi pengingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Amazing grace bagi seorang pendosa. Dan dia akhirnya mengarang lagu namanya Amazing Grace yang baru kita nyanyikan tadi ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ini lagu terkenal sekali ya di seluruh dunia ini. Banyak orang menyanyikan lagu Amazing Grace. Dan di balik kisah, lagu ini ada kisah tentang seorang John Newton yang diizinkan Tuhan mengalami cacat secara fisik, tapi cacatnya itu menjadi pengingat bahwa anugerah Tuhan begitu besar dalam hidupnya sebagai orang berdosa, dan Tuhan memulihkan hidupnya. Jadi kita lihat bagaimana luka tombak bisa memotivasi pertumbuhan spiritual. Nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa juga dikasih pembatasan oleh Tuhan. Gara-gara Adam berdosa, tanah dikutuk. Ada rumput liar, duri, semak belukar, dan
laki-laki harus berpeluh, bekerja keras, banting tulang di dunia ini untuk mencari nafkah ya. Itu jadi pengingat dosa supaya memberi motivasi untuk taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan Hawa. Karena Hawa berdosa, Tuhan kasih pendisiplinan dan pembatasan. Hawa mengalami sakit bulanan dan juga sakit bersalin ya. Nah, itu menjadi pengingat akan dosanya dan kebutuhan untuk taat kepada Tuhan di masa depan. Namun Hawa juga mengingat bahwa Tuhan kasih janji bahwa keturunanmu nanti akan menghancurkan kepala ular. Jadi Hawa ketika dia sakit bersalin, dia juga sakit bersalin itu pengingat, mengandung harapan akan penebusan Tuhan. Lahir seorang juru selamat, nanti penebus yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Nah, jadi kita mesti menyadari ya, yang laki-laki ya, hidup ini nanti kamu akan bertumbuh menjadi pria yang dewasa, mandiri, kerja keras di dunia ini. Ya, itu pengingat supaya engkau taat sama Tuhan. Yang perempuan engkau tiap bulan datang menstruasi ya, itu kan nggak enak ya. Itu pengingat buat manusia supaya kita taat kepada Tuhan. Sakit bersalin juga itu adalah pengingat supaya kita minta anugerah Tuhan. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Apakah penyebab utama dari keminderan inferior adalah kesadaran akan kekurangan pribadi? Jawabannya adalah bukan. Orang yang minder bukan karena dia sadar akan kekurangan pribadi. Penyebab utama perasaan rendah diri adalah membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan area-area yang tidak dapat diubah dengan orang lain. Padahal Tuhan sudah memperingatkan, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan ukur dirimu dengan orang lain. Dalam 2 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau engkau bandingkan dirimu dengan orang lain, penampilan fisik, ya, tinggi badan, jenis rambut, bentuk tubuh, mata, kamu akan temukan ada orang lain lebih menarik dari dirimu dan akhirnya kamu tidak bisa bersyukur. Jangan bandingkan kemampuan mentalmu dengan orang lain, intelektualmu dengan orang lain. Kau akan menemukan orang lain lebih pintar dari dirimu dan akhirnya kau nggak bisa bersyukur. Ya, padahal tiap orang punya kemampuan mental yang berbeda-beda. Jangan bandingkan karakteristik keluarga, ciri-ciri keturunan dengan keluarga orang lain. Kamu akan kecewa. Terimalah ada ucapan syukur. Kamu dilahirkan sebagai satu keluarga, ya, punya kakak adik, asal keluargamu, warisan sosial, latar belakang ekonomi. Terima ucapan syukur, nggak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa ya saya lahir di keluarga yang seperti ini? Aku pengen dilahirkan seperti temanku itu lahir dari keluarga kaya raya. Nah, akhirnya nggak bersyukur. Jadi ya, 4 area ini, penampilan fisik, kemampuan mental, karakteristik keluarga, warisan sosial, jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Terimalah dengan ucapan syukur. Prinsip desain mengajarkan kita untuk belajar menerima apa yang Tuhan sudah rancangkan, maka engkau akan berbahagia dalam hidup ini. Kalau engkau mempermasalahkan, membandingkan dirimu dengan orang lain, akhirnya kamu nggak bisa bersyukur, dan kamu tidak bisa bahagia dalam hidup ini. Inferioritas tidak disebabkan oleh cacat, tapi oleh kurangnya makna alkitabiah untuk cacat tersebut. Contoh, bekas luka di wajah dapat memicu kesadaran diri atau rendah diri. Tapi di Eropa abad pertengahan, bekas luka wajah yang muncul dari pertarungan pedang itu tanda keterampilan, keberanian, kehormatan. Itu berarti pemiliknya sudah terlibat duel dan menang. Dan tanda itu adalah sumber kekaguman, bukan penyebab rendah diri. Nah, di Alkitab, Rasul Paulus kasih contoh bagaimana dia mengubah bekas-bekas lukanya menjadi tanda kepemilikan Tuhan, dikasih makna spiritual. Dalam Galatia 6 ayat 17 dikatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Dalam tubuh Rasul Paulus itu banyak luka, habis digebugin, ya,
dilemparin batu, dipukulin. Jadi ada bekas-bekas luka di sekujur tubuh Rasul Paulus. Nah, kata Yunani untuk tanda itu stigma. Artinya tanda yang diukir, dilubangi untuk pengakuan kepemilikan, bekas luka layanan, merek untuk mengidentifikasi kepemilikan. Rasul Paulus berkata bahwa dalam tubuhku ini ada tanda-tanda milik Yesus. Dia ubah luka-luka dalam tubuhnya, cacat dalam tubuhnya, menjadi tanda milik Yesus. Ada stigma baru. Nah, jadi kalau engkau dalam tubuhmu ada luka, ada kecacatan, mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Mengganti itu menjadi suatu tanda milik Yesus. Ya, dalam tubuhku juga ada cacatnya. Kalau engkau perhatikan di wajahku ini ada hitamnya di sini. Ini tanda lahir. Dulu aku pernah berusaha membuang tanda lahir ini. Tapi akhirnya setelah mengerti kebenaran ini, aku sudah tidak lakukan lagi untuk menghilangkan. Kenapa? Ini sudah diberikan oleh Tuhan, ya sudahlah. Yang penting nggak mengganggu orang, ya. Dan aku terima ucapan syukur, ini tanda milik Yesus. Lalu di kakiku, tahun 98, Tuhan izinkan aku mengalami kecelakaan lalu lintas, tulang femurku, tulang paha kananku patah. Jadi pahaku dibelek, dimasukin besi dan dipasang kawat. Nah, masalahnya ada dokter ya meninggalkan kawat itu di satu kawat di pahaku. Jadi di dalam kakiku ini ada kawat. Sehingga kalau aku naik turun tangga, berdiri jongkok, melakukan aktivitas yang terlalu berat, itu langsung kerasa kakiku sakit gitu. Dan akhirnya aku belajar untuk apa? Menerima kelemahan tubuh cacat ini sebagai pengingat bahwa aku membutuhkan kasih karunia Tuhan, bahwa aku harus mengandalkan Tuhan. Ini adalah tanda milik Yesus. Dengan sikap seperti itu, akhirnya aku bisa nerima, aku bisa bahagia dalam hidup ini. Kemudian yang 10, apakah Tuhan mengharapkan saya untuk menerima penampilan wajah saya apa adanya? Jawabannya tentu saja ya. Tuhan mau kita menerima penampilan wajah kita apa adanya, ya. Jadi kita harus belajar untuk menerima wajah kita sendiri. Kalau engkau bercermin, apakah engkau suka dengan wajah yang engkau lihat di cermin itu? Kalau engkau masih belum bisa menerima dengan ucapan syukur, berarti kau punya masalah dengan citra diri. Mari sama-sama kita belajar, ya, untuk menyukai apa yang Tuhan berikan. Nah, penampilan wajah itu amat dipengaruhi oleh kondisi batin seseorang, ya. Kalau orang itu punya roh kepahitan, punya kemarahan, itu akan menyebabkan otot-otot wajah semakin keras. Pernah nggak lihat orang wajahnya keras gitu? Itu bisa dipengaruhi oleh kepahitan, kemarahan. Kalau orang dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, biasanya matanya makin ke dalam di dalam rongganya. Nah, jadi penampilan fisik itu dipengaruhi juga oleh keadaan batin seseorang, ya. Di sisi lain, firman Tuhan bilang, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, kata berseri-seri dalam bahasa aslinya itu membuat baik, utuh, dan indah. Jadi kalau hatimu gembira, maka wajahmu akan semakin baik, ya, makin indah untuk dipandang. Nah, wajah kita juga ditentukan oleh makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Karena itu, jangan sembarangan makan, ya. Firman Tuhan mengajarkan di kitab Daniel, bagaimana Daniel misalnya Hananya Azaria, itu makan makanan yang sehat. Dan akhirnya wajah mereka itu lebih cerah dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain. Nah, jadi wajahmu itu ya bisa cerah, bersinar, itu dipengaruhi oleh kualitas batinmu, apakah kamu hidup dengan penuh ucapan syukur, dan juga oleh makanan minuman. Makanlah makanan yang bergizi, makanan yang sehat, ya. Nah, haruskah saya tersenyum jika saya tidak bahagia? Ya, karena senyum tidak selalu berarti saya bahagia, ya. Orang senyum itu bisa mengatakan, saya setuju sama kamu.
Saya senang melihat kamu. Saya ingin mendorong kamu. Orang yang senyum walaupun perasaan nggak bahagia itu bukan munafik. Itu adalah pelayanan kepada orang lain. Ya. Dan juga kalau orang cemberut, itu kan akhirnya membuat orang lain bertanya, ini kenapa orang ini cemberut? Itu menunjukkan keegoisan, memaksa orang lain akhirnya bertanya-tanya kenapa kok nggak senyum ya? Gitu. Jadi mana yang lebih baik, cemberut atau senyum? Senyum lah, ya. Senyum dong. Jadi walaupun engkau sedang tidak senang, bisa senyum nggak? Dipaksain bisa. Ya, itu bukan munafik ya. Ketika ada orang lain kita senyum, berarti kita apa? Senang ada orang itu gitu. Kita menunjukkan bahwa kualitas batin seseorang itu akan ya kelihatan gitu. Apakah seseorang bisa berespon benar atau tidak gitu. Nah, ada sebuah kesaksian lagi. Ada seorang pemuda yang suka dengan seorang wanita muda yang rambutnya indah. Mereka kenalan, akhirnya mereka nikah. Berjalan waktu, perempuan ini kekurangan tiroid. Akhirnya rambutnya rontok dan akhirnya rambutnya botak. Nggak punya rambut kepalanya. Bahkan bulu rambut di alis, di bulu mata, itu rontok semua. Nah, bayangkan tuh, perempuan botak, nggak ada bulu mata, nggak ada alisnya. Namun wanita ini, dalam keadaan seperti itu, dia belajar bersyukur sama Tuhan, hubungan dengan suaminya, dengan Tuhan juga terbaik. Karena dia belajar berespon benar. Dia berkata, melalui semuanya ini, saya telah belajar bahwa aset luar terbesar saya adalah senyuman. Dan inilah cara saya untuk mencerminkan keindahan Kristus. Dan itu yang menempatkan semua kekurangan saya di belakang. Jadi wanita ini walaupun botak, nggak punya alis, nggak punya bulu mata, dia masih bisa senyum. Dan itulah yang membuat orang suka dengan dia. Jadi bagaimana seorang wanita menemukan aset terbesar yang untuk daya tarik, bisa tetap senyum. Ya, coba. Pernah nggak lihat wanita cantik, tapi wajahnya menyeramkan? Ada kan? Nah, itu adalah refleksi dari batin seseorang. Nah, kita belajar bahwa apapun perasaan kita, ketika ada orang lain, kita masih bisa senyum. Yaitu kualitas karakter batin. Nah, kapan cacat bisa diperbaiki? Nah, wajah kita itu adalah salah satu sarana terpenting untuk mengungkapkan kasih dan kebenaran Kristus pada orang lain. Nah, kapan cacat itu bisa diperbaiki? Nah, kalau seandainya cacat itu bisa diperbaiki, boleh diperbaiki, kalau cacat itu mengganggu kita mengkomunikasikan Injil pada orang lain. Contoh, kalau gigimu hitam, terkelupas. Orang lain kalau ngobrol sama kamu, dia selalu memperhatikan gigimu, jadi terganggu kan. Nah, gigi yang nggak benar kan bisa diperbaiki. Kamu bisa ke dokter gigi, ya, ditambal giginya, bisa diperbaiki. Nah, tujuan dari setiap koreksi wajah bukan untuk membuat diri kita lebih menarik, tapi untuk mengurangi gangguan dari pesan yang Tuhan ingin komunikasikan melalui diri kita. Kata make up, ya, itu merias. Nah, itu kita, apakah orang Kristen boleh make up? Boleh. Memperbaiki tampilan supaya dia bisa menjadi seorang komunikator pesan Tuhan ya kepada orang lain. Jadi kalau tampilan fisik kita bisa perbaiki, silakan perbaiki. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, terimalah dengan ucapan syukur ya. Nah, masing-masing kita perlu belajar untuk menerima dengan ucapan syukur ya. Bentuk hidung kita, tinggi badan kita, warna kulit kita, semua tampilan fisik kita. Dan belajar menyukai apa yang Tuhan berikan. Maka engkau akan berbahagia. Nomor 11, dapatkah saya mengharapkan Tuhan untuk menghilangkan cacat secara supranatural? Ya, tentu saja Tuhan bisa melakukan mujizat ya. Namun Tuhan mau supaya kita belajar untuk bersyukur terlebih dahulu. Jika kita bisa berterima kasih kepada Tuhan atas cacat yang tidak dapat kita ubah, dan mengubah cacat itu menjadi tanda kepemilikan Kristus,
Seperti Rasul Paulus berkata ya, bahwa dalam tubuhku ini banyak tanda milik Yesus. Luka-lukanya itu dianggap sebagai milik Yesus. Dan menggunakannya sebagai motivasi untuk membangun karakter batin. Tuhan bisa menghapus cacat kita secara supernatural. Nah, ada sebuah kesaksian, suatu hari ada seorang anak laki-laki narik panci berisi air mendidih dari kompor. Dan akhirnya dia kena tumpahan air mendidih itu, wajahnya luka parah. Tahun berikutnya, orang tuanya membawa anak ini ke spesialis luka bakar dan kali bedah plastik. Tapi perawatannya tidak efektif, masih menghilangkan tanda besar luka-luka di wajahnya. Nah, anak ini kemudian belajar bagaimana membuat bekas luka di wajahnya menjadi tanda kepemilikan Kristus. Dan dia gunakan sebagai motivasi untuk mengembangkan karakter ilahi. Lalu dia mengikuti langkah-langkah dari prinsip desain yang kita pelajari. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas cara Tuhan membuat dia sejauh ini. Berterima kasih kepada Tuhan buat luka di wajahnya. Berapa tahun kemudian setelah dia belajar bersyukur pada Tuhan, wajahnya bersinar, ya, lebih cerah gitu. Karena dia menanamkan firman Tuhan dalam jiwanya. Dia berkata kepada diri sendiri, saat dia bercermin, dia berkata, tanda-tanda ini adalah pengingat bagi saya bahwa tubuh saya, roh saya adalah milik Tuhan dan bukan milik saya. Setiap kali dia bercermin, dia ngomong gitu. Tanda-tanda di wajahku ini adalah pengingat bagi saya, tubuh saya milik Tuhan, roh saya milik Tuhan. Terus dia lakukan itu, dan beberapa tahun kemudian Tuhan bikin mujizat. Wajahnya berangsur-angsur mulai bersih. Jadi terjadi pertolongan Tuhan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh dokter, bisa Tuhan lakukan secara supernatural. Tapi Tuhan menyelesaikan tujuannya dulu dalam hati pemuda ini. Yaitu apa? Supaya pemuda ini belajar bersyukur pada Tuhan. Menerima prinsip desain. Nah, hari ini kita belajar sampai sini dulu.